Nah, apa sih yang kesimpulan yang kita dapat lagi berdasarkan perhitungan yang tadi? Nah, keadaan pada saat garis berhubungan dengan sebuah lingkaran itu ternyata hubungan yang lain, yaitu pertama, kita bisa gunakan sifat diskriminan ya, dengan mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Apa yang akan terjadi saat kita mensubstitusikan persamaan garis persamaan lingkaran? Maka akan ada persamaan kuadrat gitu ya. Dan dari persamaan kuadrat itu kita cari diskriminannya gitu ya. Kita cari diskriminannya atau diskriminan. Atau diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Nah, dari sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Yang nantinya keadaannya saat B ini lebih besar daripada 0, maka garis memotong lingkaran. Oke. Kemudian keadaan yang kedua, saat D sama dengan 0, maka ini apa? Garis menyinggung. Ya, garis ini akan menyinggung sebuah lingkaran. Nah, kemudian keadaan yang ketiga atau yang C itu saat diskriminannya kurang dari 0. Nah, saat kurang dari 0, maka garis ini tidak berpotongan ya, atau berada jauh di luar lingkaran. Bisa saja lebih dekat juga. Cobaan intinya tidak memotong ataupun tidak menyinggung gitu. Garis di luar lingkaran. Nah, bagaimana aplikasinya? Kita lihat pada contoh soal. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan di sini sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10. Kemudian, nah, ada garis nih. Garisnya apa? X plus y plus 2 sama dengan 0. Bagaimana nih keadaan garis ini terhadap persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10? Nah, caranya pertama, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita substitusi persamaan garis terhadap atau ke dalam persamaan lingkarannya. Dengan mengubah dulu, kita x plus y plus 2 sama dengan 0. Kita ubah menjadi x sama dengan atau y sama dengan. Nah, kita ubah dulu aja deh menjadi y sama dengan. Maka y sama dengan apa? Negatif x, negatif 2. Ya. Setelah itu, kita substitusikan. Nah, tugasnya ke dalam persamaan lingkarannya. X kuadrat, nah, ditambah. Nilainya udah ada ya, berarti negatif x, negatif 2. Kita kuadratkan sama dengan 10. Kemudian kita jabarkan. X kuadrat ditambah x kuadrat plus negatif 2 dikalikan negatif x, plus 2x. Nah, dikalikan lagi berarti menjadi 4x. Negatif 2 dikuadratkan, dikalikan menjadi 4 ya. Nah, kemudian sama dengan 10. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti menjadi apa? 2x kuadrat plus 4x. Nah, dikurangi 6. 4 dikurangi 10, negatif 6. Ya. Oke. Persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Semua ruas kita bagi 2 menjadi apa? X kuadrat plus 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, benar kan ya? Ketika disubstitusi akan menjadi sebuah persamaan kuadrat. Dan kita dapat cari apa? Diskriminannya. Untuk mencari hubungannya. Nah, maka diskriminannya itu sama dengan apa? B kuadrat dikurangi 4A kalikan C. Nilai B-nya 2 dikuadratkan sama dengan 4 dikurangi 4 dikalikan A-nya 1. C-nya negatif 3. Nah, maka 4, oke, 4 kali 1, 4 dikalikan 3, 12. Oke, plus 12.
maka 4 ditambah 12 itu sama dengan 16. Nilai D-nya itu 16. Nah, kita bandingkan dengan jari-jarinya. Jari-jarinya itu R kuadrat sama dengan 10, berarti R sama dengan akar 10, atau akar 10 itu berapa? 3, sekian ya. Nah, saat kita bandingkan nilai D ini ternyata lebih besar daripada nilai R, gitu kan ya. D lebih besar daripada R. Maka kesimpulannya apa? Garis memotong ya, memotong lingkaran. Nah, oke, jelas ya. Tapi apalagi nih yang dapat kita cari lagi dari ini? Dari persamaan yang ini, persamaan kuadrat. Ya, kita dapat cari di mana titik potongnya gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari titik potongnya? Kita tinggal faktorkan saja nih di sini. Kita tinggal faktorkan. Nah, berarti x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita kuadratkan, kita cari masing-masing nilai dari X-nya gitu kan ya. Nah, oke, berarti kita cari yang dikalikan menghasilkan negatif 3, dijumlahkan menjadi 2, berarti misalkan 3 sama 1 ya. Ini-nya plus 3, ini-nya plus negatif 1. Sini X, di sini X. Nah, jadi titik singgungnya X1 itu, titik potongnya X1 sama dengan negatif 3. Nah, dan X2 sama dengan berapa? 1. Nah, oke. Kita udah punya 2 nih persamaannya, X1 sama X2-nya. Setelah itu, berarti kita tinggal cari nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya berarti kita substitusikan dari persamaan garisnya. Persamaan garisnya sama dengan apa? X plus Y plus 2 sama dengan 0. Jika kita substitusikan, pertama, nilai X1, maka akan menjadi apa? Nilai X1-nya negatif 3, berarti negatif 3 plus Y plus 2 sama dengan 0. Berarti nanti nilai Y-nya sama dengan berapa? Nah, Y-nya akan sama dengan negatif 2 ditambah 3. Oke, berarti 1. Nah, oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saat kita substitusikan nilai X2-nya. Nah, dengan nilai X2-nya sama dengan 1, maka 1 ditambah Y ditambah 2 sama dengan berapa berarti Y-nya? Y sama dengan 1 ditambah 2, 3. Pindah ke sebuah ruas kanan, berarti negatif 3. Nah, jadi kita punya nih titik potongnya masing-masing. Nah, pertama, titik potongnya itu, titik potong 1 di berapa? Nah, ini negatif 3, berarti pasangannya dengan 1. Negatif 3,1. Kemudian yang kedua, titik potong yang kedua, ini nih, 1, negatif 3. Oke. Nah, seperti itu. Mudah ya?